Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1861 sampai bab 1870. Terlepas dari itu, Leandro kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menggorok leher Mer. Bets, dengan betapa segarnya mayat itu, darah segera mulai mengalir keluar. Ternyata, mereka tidak mau membiarkan Tuan Bets beristirahat dengan tenang bahkan setelah membunuhnya tanpa ampun. Benar-benar tidak manusiawi. Meski begitu, ini dengan sempurna menjelaskan mengapa Pak Bets begitu enggan membantu Leandro dan bawahannya. Dengan pemikiran itu, masuk akal mengapa lelaki tua itu memilih untuk mati daripada berkompromi dengan orang seperti itu. Meskipun Leandro mengira dia pintar dengan mendapatkan darah Tuan Bets untuk mengaktifkan mirip Stonehenge, dia dengan cepat menemukan bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan. Lagi pula, bahkan setelah dia memerintahkan bawahannya untuk menuangkan darah Tuan Bets ke pilar batu, tidak ada yang terjadi. Sialan, cemberut Leandro yang marah saat amarahnya semakin meningkat. Tidak dapat menahan amarahnya. Dia mengambil pisau sebelum perlahan berjalan ke mayat Tuan Bets, dan untuk meredakan amarahnya, dia mulai mengiris mayat itu. Betapa kejamnya tak tertahankan. Bahkan pemburu jiwa lainnya hanya bisa gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan pemimpin mereka melakukan tindakan keji itu. Tak satu pun dari mereka bahkan berani membuat suara karena takut dia akan melampiaskan amarahnya pada mereka selanjutnya. Begitu dia sedikit tenang, Leandro memelototi bawahannya sebelum memerintahkan, "Buat kemah di sini. Kami menunggu mereka kembali." Karena dia tidak akan bisa memasuki tempat itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu Geralt dan rombongannya kembali. Apapun masalahnya, pemburu jiwa lainnya segera mulai bekerja. Tidak berani membuang waktu karena takut kemarahan Leandro akan berkobar lagi. Ketakutan tampaknya merupakan motivator yang hebat karena orang-orang itu dapat mendirikan perkemahan sementara di sekitar Stonehenge yang mirip dalam waktu singkat. Rencana Leandro adalah menyergap Geralt dan rombongannya begitu mereka kembali. Sungguh plot yang benar-benar jahat. Sementara itu, Geralt dan Ray sendiri diam-diam menjelajahi wilayah klan Pangrotom. Berhati-hati dalam setiap langkah agar mereka tidak secara tidak sengaja memicu jebakan maut lainnya. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Bets sekarang sudah mati. Tetap saja, begitu Geralt akhirnya mengetahui bahwa Bets tidak hanya terbunuh, tetapi tubuhnya juga telah dinodai dengan sangat keji. Dia pasti akan marah. Leandro dan bawahannya pasti akan membayar mahal begitu dia akhirnya kembali. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan mereka juga tidak tahu akibat dari pemotongan mayat Pak Bets hanya untuk melindungi mereka. Jika Geralt mengetahui hal itu, dia pasti akan sangat marah. Dia pasti tidak akan membiarkan Leandro dan bawahannya pergi. Dia juga akan mendapatkan keadilan untuk Bets, membuat Leandro dan bawahannya membayar harga yang berat dan mengerikan. Tapi hal itu hanya akan terjadi setelah Geralt mendapatkan Pangrotom Talisman. Geralt membawa Ray dan berjalan ke wilayah klan Pangrotom. Bagaimanapun, saat keduanya berjalan ke bagian tengah sebagian besar wilayah, mereka langsung menjadi waspada ketika obor di sekitar mereka mulai menyala. Setelah itu, suara yang dalam dan menusuk tulang belakang memanggil, "Siapa yang pergi ke sana?" Lupakan Ray. Bahkan Geralt mau tidak mau merasa takut saat mendengar suara itu. Menjadi kucing penakut, Ray yang berwajah pucat sudah mengalami hiperventilasi ketika Geralt menjawab, "Saya seorang kultivator. Saya menggunakan Geralt Crawford." Beberapa detik setelah dia meneriakkan itu, ketakutan besar Geralt dan Ray akhirnya mereda. Sekarang dia bisa bernapas dengan baik lagi. Ray yang masih ketakutan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Geralt saat dia berseru, "Apa itu semua, Tuan Crawford?" "Bisakah?" bentak Geralt. Mendengar itu, Ray terdiam, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dan sepersekian detik kemudian, sesosok hitam tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Memegang tongkat kerajaan, individu itu memiliki mahkota yang terbuat dari tulang di atas kepalanya, dan topengnya memiliki dua taring yang tajam. Dengan kata lain, orang itu terlihat sangat menakutkan. Menatap keduanya, orang itu kemudian menjawab, "Dan aku menggunakan Grim Phantom."
Saya penguasa klan Pangrotom. Kenapa kamu datang? Setiap kata yang Grim Phantom katakan terasa mendominasi dan menekan pada saat yang sama. Dan dengan betapa kuatnya aura Grim Phantom itu sendirian, Geralt sudah tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menang melawan Grim Phantom dalam pertempuran. Kekuatan Grim Phantom mungkin sudah melewati alam 1000 jiwa. Geralt bahkan tidak bisa mulai membayangkan betapa kuatnya Grim Phantom itu. Setelah melakukan yang terbaik untuk menghilangkan rasa takut, Geralt berdeham sebelum dengan hormat berkata, "Selamat siang, Pak. Anda tahu, saya adalah seorang pembudidaya setengah manusia dan setengah hantu yang datang untuk meminjam jimat Pangrotom untuk menyelamatkan semua jiwa di dunia. Anaconda telah mati. Anda tahu, yang berarti bahwa pintu masuk besar dunia hantu adalah sekarang buka." Hah, semuanya berjalan sesuai takdir. Dengan pemikiran itu, tidak ada yang akan berubah bahkan jika kamu mengambil tongkatku. Bagaimanapun, karena pintu masuk dunia hantu sekarang terbuka, saya yakin bahwa perubahan besar telah terjadi di dunia. Mungkin Anda bahkan akan menemukan segalanya menjadi asing begitu Anda kembali. Ejek Grim Phantom saat dia menatap lurus ke mata Geralt. Bahkan jika itu masalahnya, aku masih ingin mencoba. Setidaknya, ketahuilah bahwa aku akan berusaha untuk membuat penghuni dunia manusia dan dunia hantu hidup dengan harmonis. Lagi pula, saya yakin tidak ada dari kita yang menginginkan penderitaan dan rasa sakit massal terjadi. Jawab Geralt dengan nada tegas. Mendengar itu, Grim Phantom tidak bisa tidak melihat Geralt dalam cahaya baru. Ternyata, Geralt benar-benar memikirkan manfaat bagi semua jiwa di dunia. Memahami itu, Grim Phantom hanya bisa menghela nafas saat dia menyatakan, "Baiklah, kalau begitu, ambil." Meskipun ini jelas mengejutkan Geralt dan Ray, mereka sama-sama senang mendengarnya. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa Grim Phantom akan menyerahkan jimat itu dengan mudah. Terlepas dari itu, bahkan setelah Grim Phantom menyerahkan jimat Pangrotom kepada Geralt, pemuda itu dengan jujur menemukan semua ini sulit dipercaya. Meski begitu, dia memaksakan dirinya untuk melepaskannya sebelum berkata, "Terima kasih, Grim Phantom. Sama-sama, jaga kata-katamu dan jangan membuatku menyesal menyerahkan jimat itu padamu. Pastikan untuk menyelamatkan semua jiwa di dunia." Jawab Grim Phantom dengan nada yang sedikit lebih santai. "Pastinya," jawab Geralt sambil mengangguk. Geralt tahu bahwa Grim Phantom sangat mempercayainya. Kalau tidak, mengapa lagi dia menyerahkan jimat itu kepada mereka dengan mudah? Apapun masalahnya, karena Grim Phantom menaruh kepercayaan sebesar itu padanya, tidak mungkin Geralt akan dengan senang hati mengecewakan individu hebat itu. Dia pasti akan menyelamatkan semua jiwa di dunia. Either tepat ketika Geralt akan pergi dengan Ray, keduanya mendengar Grim Phantom berteriak, "Tunggu." Berbalik, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah ada sesuatu, Pak?" Sementara Geralt bertanya-tanya apakah Grim Phantom akan menarik kembali kata-katanya, dia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin individu yang superior seperti itu akan kembali pada kata-katanya. Lalu, kenapa dia menghentikan mereka? "Kamu tidak bisa meninggalkan cara kamu masuk. Aku akan jujur dan mengatakan bahwa ada orang yang menunggu untuk menyergapmu jika kamu kembali dengan cara yang sama." Menjelaskan Grim Phantom, merasa sedikit terkejut dengan pernyataan itu. Geralt kemudian bertanya, "Apakah Anda yakin, Pak?" Sebelum Ray bisa masuk, Grim Phantom hanya melambaikan tangannya, memanggil apa yang tampak seperti portal penglihatan. Menatapnya dengan mata terbelalak, Geralt dan Ray menyadari bahwa area yang ditunjukkan di portal tidak lain adalah mirip Stonehenge yang mereka gunakan untuk memasuki tempat ini. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa tidak hanya beberapa tenda sekarang didirikan di sekitar area itu, tetapi ada juga beberapa pemburu jiwa yang berpatroli di halaman. Ternyata, Grim Phantom telah mengatakan yang sebenarnya, memikirkan bahwa pemburu jiwa hanya akan menunggu di sana untuk menyergap mereka segera setelah mereka kembali. "Bapak, Crawford, apakah menurutmu Tuan Bates, Miss Zone, dan Yersa adalah?" Gumam Ray yang tercengang. "Jangan khawatir. Mereka sepertinya tidak ada di manapun di area ini. Dengan mengingat hal itu, saya yakin mereka belum ditangkap." Jawab Geralt dengan nada tenang. Meski begitu, deduksinya hanya sebagian benar. Meskipun Geralt tidak tahu tentang itu. Apapun masalahnya, Geralt kemudian berbalik untuk melihat Grim Phantom sebelum bertanya, "Apakah Anda tahu cara lain untuk keluar dari tempat ini, Tuan?" Mengangguk sedikit, Grim Phantom kemudian melambaikan tangannya lagi. Dan begitu saja, portal lain mirip dengan portal yang dulu pernah mereka datangi muncul di depan mereka. "Kamu bisa menggunakan pintu keluar ini. Sebut saja jalan keluar rahasia dari klan Pangrotom, jika Anda menginginkannya."
Sekarang cepat dan pergi, jawab Grim Phantom. Terima kasih, Grim Phantom, teriak Geralt sambil segera membawa Ray masuk ke portal. Begitu keduanya berada di sisi lain, portal langsung tertutup di belakang mereka. Tersandung untuk mengumpulkan bantalan mereka, Geralt dan Ray mulai melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa mereka berada di semacam hutan. Di depan mereka, ada rumah yang tampak agak akrab. Katakan, bukankah itu rumah? Tanya Ray. Ini rumah Pak Betts. Seru Geralt sambil mengangguk, memikirkan bahwa jalan keluar rahasia klan Pangrotom akan mengarah tepat di belakang rumah Tuan Betts. Kau tahu, aku merasa bahwa Tuan Betts benar-benar memiliki identitas yang luar biasa. Dia pasti terkait dengan klan Pangrotom, kata Ray. Lagi pula, jalan keluar rahasia tidak hanya mengarah langsung ke bagian belakang rumahnya, tetapi portal menuju tempat paling feminin bisa dibuka hanya dengan menggunakan darahnya. Tidak diragukan lagi fakta bahwa Tuan Betts memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Pangrotom. Apapun masalahnya, ayo kita periksa mereka, jawab Geralt ketika keduanya dengan cepat menuju ke rumahnya. Namun, setelah masuk, mereka segera menyadari bahwa Pak Betts, Juno, dan Yersa tidak terlihat. Namun, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa bagian dalam rumah tampak kacau balau. Dengan kekacauan besar di depan mereka, Geralt dan Ray langsung mengungkapkan ekspresi serius. Ternyata, pemburu jiwa sudah ada di sini. Pada saat itu, beberapa pemburu jiwa yang mengenakan pakaian ungu tiba-tiba kabur entah dari mana. Setelah berhasil mengepung duo itu, pemimpin kelompok itu yang merupakan satu-satunya yang mengenakan pakaian abu-abu, jelas menandakan bahwa dia yang terkuat di antara mereka mencibir. Kami sudah menunggu kalian berdua sejak lama, tahu. Menyadari bahwa pemburu jiwa telah menunggu mereka bahkan di rumah Tuan Betts, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mencibir. Kalian pemburu jiwa tidak tahu kapan harus berhenti. Bukan, berhenti dari omong kosong dan serahkan Pangrotom talisman. Satu-satunya pilihanmu yang lain adalah menerima tiket sekali jalan ke neraka. Memperingatkan pemburu jiwa abu-abu dengan nada dingin. Begitu dia mengambil jimat Pangrotom, maka misi mereka pasti akan berakhir dengan sukses. Hah. Bermimpilah, ejek Geralt yang tak kenal takut saat dia memancarkan aura yang mengesankan. Marah mendengarnya. Pemburu jiwa abu-abu itu kemudian berteriak. Kamu hanya harus menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang akan aku lakukan padamu kalau begitu. Pria, setelah mendengar itu, pemburu jiwa lainnya segera mulai berlari ke arah Geralt dan Ray. Pada saat itu, kilatan niat membunuh melintas di mata Geralt saat pemuda itu mengambil jimat Pangrotom. Begitu berada di genggamannya, jimat itu segera mulai memancarkan cahaya ungu gelap, yang segera melepaskan gelombang energi yang sangat besar. Hal berikutnya yang diketahui siapapun, hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya adalah pejuang klan Pangrotom tiba-tiba terwujud. Pemburu jiwa bahkan tidak punya waktu untuk mencatat apa yang terjadi sebelum mereka tanpa ampun diserang oleh hantu. Dalam hitungan detik, satu-satunya yang tersisa dari pemburu jiwa adalah genangan darah. Sial-sial, seru Ray yang kaget sambil langsung mengucek matanya tidak percaya. Untuk berpikir bahwa jimat Pangrotom sekuat ini. Benar-benar menakutkan, tambah Ray. Ekspresi tidak percaya di wajahnya. Geralt sendiri hanya tersenyum halus sambil menyembunyikan jimatnya lagi sebelum dengan tenang berkata, itulah kekuatan sebenarnya dari Pangrotom jimat. Karena Pangrotom talisman dapat digunakan untuk mengendalikan semua roh di dunia. Tidak terlalu mengejutkan mengetahui bahwa itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimanapun, ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Kita masih perlu menemukan Nona Zone dan Yersa. Tambah Geralt. Setelah itu, keduanya meninggalkan rumah Pak Betts dan mulai berjalan ke kedalaman hutan. Dan tidak lama kemudian tangisan samar menarik perhatian mereka berdua. Mereka mengenali suara itu di mana saja. Itu pasti Juno. Dengan cepat menuju ke sumber suara, keduanya segera menemukan kedua gadis itu yang sedikit menjulurkan kepala agar lebih mudah ditemukan bersembunyi di balik batu besar. Juno, teriak Geralt begitu dia bertemu kembali dengan kedua gadis itu. Segera melemparkan dirinya ke pelukan Geralt. Juno hanya bisa menangis sambil berteriak. Maaf, Geralt. Tuan Betts, dia sudah mati. Mendengar itu, Geralt dan Ray langsung pucat pasi. Namun, Geralt dengan cepat tersentak sebelum menepuk punggung Juno dengan lembut saat dia menghibur. Jangan khawatir, kita kembali sekarang. Tidak ada lagi yang akan terjadi sekarang karena aku di sini. Setelah sedikit tenang, Juno kemudian memberitahu Geralt semua yang telah terjadi. Dan pada akhirnya, Geralt sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Leandro dan bawahannya
Mereka pasti akan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan pada Tuan Bats. Jika Tuan Bats tidak membantu mereka, Geralt tidak akan bisa mendapatkan jimat Pangrotom sejak awal. Dengan pemikiran itu, karena Tuan Bats telah mati dengan gagah berani untuk mereka, Geralt pasti harus membalaskan dendam orang tua itu. Tidak melakukan itu berarti dia mengecewakan Tuan Bats. Kita pasti harus membalaskan dendam Tuan Bats. Geram Ray marah. Aku setuju dengan Ray. Tuan Bats, dia mati untuk melindungi Juno dan aku. Kita tidak bisa membiarkan penjahat melakukan apa yang mereka inginkan lebih jauh. Tambah Yersa yang marah seperti biasanya. Khawatir sekarang. Aku pasti tidak akan membiarkan bajingan itu pergi, kata Geralt dengan nada dingin. Setelah itu, Geralt berdiri sebelum berkata, kalian semua, tetap di sini. Aku sedang berurusan dengan mereka sekarang juga. Baik, juga. Tolong, hati-hati. Jawab Juno yang khawatir yang tidak akan menghentikan Geralt. Mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian berbalik dan dengan cepat mulai berjalan ke arah yang mirip dengan Stonehenge di mana para pemburu jiwa telah mendirikan kemah. Geralt bertekad untuk sepenuhnya melenyapkan pemburu jiwa dari muka planet pada hari itu juga. Mereka semua harus membayar dosa-dosa mereka, terutama bintang pemimpin mereka, Leandro. Karena Leandro telah mengotori mayat Tuan Bats begitu banyak, Geralt tidak akan menahan apapun terhadap bajingan itu. Dia ingin Leandro benar-benar takut padanya pada akhir semua ini. Dan bahkan kemudian, Geralt masih akan membuatnya menderita hukuman yang jauh lebih buruk daripada yang akan dihadapi anak buahnya. Terlebih lagi, Geralt juga tidak akan membiarkan Leandro bereinkarnasi. Bagaimanapun, setelah tiba di pintu masuk perkemahan, dua pemburu jiwa yang berjaga di sana segera mengarahkan pandangan mereka ke Geralt. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mengatakan sepatah kata pun, mata mereka melebar saat merasakan sakit akut yang tiba-tiba di kedua leher mereka. Melihat ke bawah, hal terakhir yang mereka lihat adalah luka besar di leher mereka, sebelum mereka akhirnya jatuh tak bernyawa ke tanah. Dengan mereka berdua menyingkir, Geralt kemudian dengan santai melanjutkan berjalan ke perkemahan. Pada saat itu, Geralt tampak sangat mirip dengan manifestasi dari Dewa Kematian itu sendiri. Lagi pula, dimanapun yang dia lewati akhirnya berlumuran darah. Tak satu pun dari pemburu jiwa akan berhasil keluar hidup-hidup hari ini. Mencapai pusat perkemahan, Geralt mengeluarkan pedang Astra Base-nya ketika dia melihat lebih dari 10 pemburu jiwa bergegas ke arahnya. Tentu saja, Geralt membuat pekerjaan singkat dari mereka. Mereka bahkan nyaris tidak penting baginya. Saat ini, Geralt bukan lagi seorang kultivator belaka. Dia adalah pemburu jiwa sejati. Pada saat itu, Leandro menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia segera bergegas keluar dari tendanya. Hanya untuk melihat bahwa Geralt telah membunuh begitu banyak bawahannya. Sementara Leandro terkejut. Dia juga marah karena marah. Leandro, saya mendengar Anda tanpa ampun membunuh Tuan Bats. Untuk itu, saya membuat Anda membayar harga tertinggi. Teriak Geralt dengan suara marah. Mengabaikan pernyataannya, Leandro kemudian memerintahkan, pria, dapatkan dia. Setelah mendengar itu, semua pemburu jiwa yang tersisa segera berlari ke arah Geralt. Tapi tentu saja, mereka sama sekali tidak mendekati lawannya. Seolah-olah karakter kecil seperti itu akan memiliki kesempatan melawan protagonis. Dengan satu tebasan pedang Astra Base, semua pria yang menyerang hanya terguling ke tanah, mati. Melihat betapa kuatnya Geralt sebenarnya, Leandro mau tak mau melebarkan matanya. Sementara dia sekarang sedikit khawatir, dia tidak akan mundur. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat daripada bawahannya yang lain. Dengan pemikiran itu, dia mengambil pedangnya sendiri dan mulai menyerang ke arah Geralt. Dengan lompatan dahsyat, Leandro kemudian berusaha memenggal kepala Geralt. Tentu saja, Geralt tidak akan membiarkannya melakukan itu. Mengambil langkah mundur untuk menghindari serangan itu, Geralt kemudian mengejek, menyerahlah. Leandro, kau bukan tandinganku. Membunuhmu akan semudah menyembelih ayam. Geralt Creuvold the Invisible Rich Man lelaki yang tidak kelihatan kaya. Menatap Leandro sambil mengatakan itu, Geralt kemudian menyarungkan pedang Astra Base. Sebelum memancing Pangrotom Talisman dan menunjukkannya pada Leandro sambil menambahkan, aku berasumsi kamu tahu apa ini. Mata sekarang melebar. Leandro mau tidak mau berseru. Jimat Pangrotom, Anda benar-benar berhasil mendapatkannya. Sekarang dia tahu bahwa jimat itu bersama Geralt. Leandro lebih bertekad untuk membunuhnya. Setelah itu selesai, dia pasti akan mendapatkan jimat. Ekspresinya sekarang dipelintir dengan keserakahan. Leandro memelototi Geralt sebelum berteriak. Setelah aku menghabisimu, jimat itu akan menjadi milikku. Setelah itu,
Dia mulai mengayunkan pedang panjangnya ke arah Geralt. Tentu saja, Geralt tidak akan membiarkan penjahat itu melakukan apa yang diinginkannya. Bahkan sebelum Leandro sempat memukulnya, Geralt hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan ledakan energi ungu. Tidak dapat menghindari serangan itu, Leandro akhirnya terlempar ke tanah. Seolah itu tidak cukup, pedang panjangnya hancur berkeping-keping karena benturan. Tidak memberi Leandro kesempatan untuk pulih, Geralt melesat ke depan sebelum menginjak tepat di punggung Leandro sambil berteriak. Kamu akan membayar harga tertinggi hari ini, Leandro. Karena membunuh dan mencemarkan Tuan Bats, aku mengambil hakmu untuk bereinkarnasi. Melihat Geralt kemudian mengarahkan jimat ke arahnya, Leandro hanya bisa berteriak, tidak. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan kesakitan saat tubuh Leandro langsung dilalap api ungu tua. Mundur dari tubuh yang terbakar, Geralt menyaksikan api benar-benar menelan orang berdosa itu. Dan pada akhirnya, yang tersisa dari Leandro hanyalah asap dan abu. Secara alami, setelah menyaksikan semua itu, pemburu jiwa lainnya ketakutan tanpa kata-kata. Menjatuhkan semua senjata dan peralatan mereka, mereka semua segera mulai melarikan diri. Meskipun Geralt melihat ini, dia meninggalkan mereka sendirian. Lagi pula, karena dia secara resmi telah membalaskan dendam Tuan Bats dan Leandro sekarang sudah mati, organisasi pemburu jiwa pasti akan segera runtuh. Apapun masalahnya, Geralt dengan cepat memanggil sisa pestanya karena semua ini akhirnya berakhir. Setelah mencari-cari sebentar, Geralt akhirnya menemukan tubuh Mer Bats yang terpotong-potong. Setelah melihat apa yang telah dilakukan Leandro padanya, kemarahan Geralt langsung berkobar lagi. Sekarang dia memikirkannya. Mungkin dia terlalu mudah melepaskan Leandro. Tiba-tiba, Geralt tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mengambil pangrotom jimat keluar. Geralt kemudian menatapnya untuk sementara waktu. Jimat itu sangat kuat. Bukan. Karena itu, mungkin dia bisa menggunakannya untuk memperbaiki tubuh Tuan Bats. Meskipun dia tahu dia tidak bisa membangkitkan Tuan Bats, paling tidak, dia ingin tubuh Tuan Bats tetap utuh agar lelaki tua itu bisa istirahat dengan damai. Setelah memikirkannya cukup lama, Geralt kemudian mengarahkan jimat itu ke tubuh Tuan Bats, memastikan untuk memusatkan pikirannya pada rekonstruksi tubuh lelaki tua itu. Anehnya, jimat itu bereaksi terhadap pikiran Geralt, dan setelah memancarkan cahaya terang, bagian tubuh Tuan Bats mulai menyatu lagi. Tentu saja, ini membuat Geralt sangat senang, memikirkan bahwa jimat pangrotom bahkan mampu memulihkan tubuh. Either way, setelah menghubungkan tubuh Mer Bats lagi, Geralt dan partainya akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk memberinya penguburan yang baik. Berdiri di depan nisan baru Tuan Bats, Geralt kemudian dengan sungguh-sungguh membungkuk sambil berkata, "Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami, Tuan Bats. Aku telah membalaskan dendammu sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Beristirahatlah dengan tenang, Tuan Bats." Tambah Juno saat matanya mulai berkaca-kaca lagi. Jika bukan karena dia mencoba melindungi mereka, dia mungkin bisa selamat. Meski begitu, kematian akhirnya datang, dan mungkin takdirnya sudah ditentukan sebelumnya. Bagaimanapun, setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka, Geralt dan ketiganya kemudian berangkat untuk kembali ke kota. Bagaimanapun, meskipun Geralt akhirnya mendapatkan pangrotom jimat, masih banyak yang harus dilakukan. Memikirkan bahwa mengalami semua itu hanya menandai awal dari sesuatu yang lain. Setelah terbang sepanjang hari dan malam, Geralt dan rombongannya akhirnya tiba di kota mereka. Sepanjang penerbangan, keempatnya tidur nyenyak. Lagi pula, sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bisa tidur dengan nyaman. Bagaimanapun, setelah turun, keempatnya naik taksi kembali ke Istana Sakrasolis. Begitu mereka tiba setengah jam kemudian, Ray langsung menghela nafas sambil meregangkan tubuh sambil berkata, "Akhirnya kita kembali, Saudara Geralt. Senang rasanya akhirnya bisa kembali ke kota. Ray, misalnya, sangat senang karena dia tidak harus tidur di tempat terbuka lagi. Itu sudah cukup tinggal di hutan belantara untuk sementara waktu sekarang. Omong-omong, apa kau punya tempat tinggal?" Ray tanya Geralt. Mendengar itu, Ray sedikit mengernyit saat menjawab, "Aku, tidak, sebenarnya. Lagi pula, aku berangkat denganmu dengan tergesa-gesa setelah datang ke sini terakhir kali. Saya melihat, nah, bagaimana dengan ini? Mengapa kamu tidak tinggal bersama dengan Juno dan aku? Dan aku yakin Yersa juga lebih suka tinggal bersama kami. Jangan khawatir tentang ruang. Ada banyak kamar kosong di tempat kami. Terlebih lagi, akan lebih nyaman bagi kita untuk saling menjaga jika kita hidup bersama," saran Geralt.
Saya menerima, seru Ray dan Yersa secara bersamaan. Bagaimanapun, itu cukup baik bagi mereka selama mereka memiliki atap di atas kepala mereka. Kalau begitu sudah beres. Saya kira kami akan membawa Anda ke rumah baru Anda sekarang. Juga, istirahatlah hari ini. Kita akan sibuk lagi ketika besok tiba. Jawab Geralt. Setelah itu, Geralt dan Juno membawa mereka ke rumah mereka. Rumah Geralt adalah villa mewah yang tidak terlalu jauh dari Istana Sakrasolis. Tentu saja, ini mengejutkan Ray dan Yersa begitu mereka tiba di villa. Es suci cer asterisk P. Saya tidak tahu Anda tinggal di villa yang begitu megah, Saudara Geralt. Seru Ray yang bahkan belum pernah menginap di villa sebelumnya. Dengan mengingat hal itu, mengetahui bahwa dia akan tinggal di sini sekarang secara alami membuatnya sangat senang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah, Geralt dan Juno kemudian memimpin keduanya ke kamar baru masing-masing. Saat masuk, Ray dan Yersa langsung kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, kamar mereka sangat indah. Happy bahkan tidak bisa mulai menggambarkan emosi yang mereka rasakan saat ini. Baiklah. Istirahatlah dengan baik. Kalian berdua. Anda pantas mendapatkan istirahat ini setelah bekerja sangat keras beberapa hari terakhir. Juga, setelah kamu membongkar barang-barangmu, turunlah dan kita akan makan malam yang menyenangkan bersama malam ini. Kata Geralt. Setelah melihat mereka mengangguk setuju, semua orang kemudian bubar untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri. Geralt sendiri kembali ke kamarnya. Namun, tidak lama kemudian teleponnya mulai berdering. Memeriksa untuk melihat siapa yang menelepon. Geralt menyadari bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Sementara Geralt pasti tahu bahwa itu adalah panggilan lokal. Unit awal nomor telepon itu cukup istimewa. Untuk sedikitnya. Itu saja sudah cukup untuk memberitahu Geralt bahwa penelepon itu bukan orang biasa. Setelah ragu-ragu sebentar, Geralt akhirnya memutuskan untuk mengangkat telepon sambil dengan tenang bertanya, "Halo. Bolehkah saya tahu siapa yang berbicara? Sebelum itu, apakah ini Tuan Geralt Crawford yang saya ajak bicara?" Tanya suara laki-laki dari ujung telepon yang lain. "Itu aku." "Ya, siapa ini?" Jawab Geralt. Perasaannya sedikit lebih ingin tahu sekarang. "Ah, senang akhirnya bisa berbicara dengan Anda, Mer. Geralt Crawford. Nama saya Harold Lee. Dan saya yang bertanggung jawab atas Dewan Besar Kota Janglum di Dragenot. Saya sedang menyelidiki kasus psikis yang agak membingungkan. Anda tahu. Dan saya berharap untuk mencari bantuan Anda." Kata Harold. Ternyata, si penelepon adalah seseorang dari Dewan Agung Kota Janglum. Sekarang dia tahu bahwa si penelepon adalah orang yang bertanggung jawab atas Dewan Besar di sana. Geralt tahu yang terbaik adalah dia memberi wajah Harold dan membantunya keluar. "Baiklah. Aku akan berada di kantormu besok pagi." Jawab Geralt. "Senang mendengarnya. Saya sangat menghargai bantuan Anda, Ten Crawford. Aku akan menunggu kedatanganmu besok." Kata Harold dengan nada hormat sebelum akhirnya menutup telepon. Istana Sakrasolis Geralt selalu memiliki reputasi baik, bahkan ketika pertama kali didirikan. Bukti apa yang lebih baik dari pernyataan itu selain fakta bahwa Geralt adalah orang pertama yang dihubungi Harold untuk memecahkan kasus psikis ini. Terbukti bahwa kemampuan Geralt sudah dikenal luas. Apapun masalahnya, istirahatlah yang utama. Dan mereka berempat menikmati tidur yang layak. Dini hari berikutnya, Geralt membangunkan Ray dan memberitahunya bahwa mereka sedang menuju ke Dewan Besar. Baru sekali mereka berada di dalam mobil ketika Ray dengan rasa ingin tahu bertanya, "Mengapa tepatnya kita menuju ke Dewan Agung hari ini, Saudara Geralt?" "Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana," jawab Geralt, mendorong Ray untuk tetap diam. Apapun alasannya, paling tidak, Ray yakin sesuatu pasti telah terjadi. Sekitar 20 menit kemudian mereka tiba di gedung Dewan Agung. Begitu turun dari mobil, keduanya langsung disambut pemandangan Pak Harold yang sudah menunggu mereka di pintu masuk. Melihat keduanya, Harold dengan cepat berjalan ke arah mereka sebelum menyambut mereka dengan senyum hangat dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Crawford. Demikian juga, Tuan Lee. Saya sudah membawa murid saya. Ray, jika Anda bertanya-tanya siapa ini?" Jawab Geralt dengan nada sopan sambil berjabat tangan dengan pria itu. Mendengar namanya dipanggil, Ray dengan cepat menambahkan, "Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Lee." "Aku lewat Ray. Hal yang sama berlaku untukku. Bagaimanapun, mari masuk sebelum kita melanjutkan pembicaraan." "Oke," jawab Harold yang masih tersenyum. Tampaknya dia benar-benar merasa lega dengan kehadiran keduanya. Bagaimanapun, setelah mereka memasuki gedung Dewan Besar, keduanya dibawa ke ruang pertemuan besar. Di dalam, banyak bawahan terlihat bekerja keras untuk memecahkan kasus ini.
Namun, begitu mereka melihat Harold, Geralt, dan Ray, mereka langsung terdiam. Membersihkan tenggorokannya, Harold kemudian berteriak, "Baiklah, dengarkan semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda semua kepada Tuan Geralt Crawford dan muridnya, Ray. Mereka di sini untuk membantu kita menyelesaikan kasus ini. Jadi mari kita sambut mereka dengan hangat." Setelah mendengar itu, semua bawahan segera berdiri dan mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat untuk menyambut keduanya. Secara alami, mereka semua pernah mendengar tentang Geralt sebelumnya. Dan sekarang setelah kesepakatan sebenarnya ada di depan mereka, mereka pasti sangat gembira. Sekarang setelah menyingkir, Harold kemudian memberi isyarat kepada Geralt dan Ray untuk mengambil tempat duduk mereka sebelum berkata, "Nah, tanpa basa-basi lagi, biarkan rapat dimulai." Dengan mengatakan itu, bawahannya langsung melanjutkan membahas kasus tersebut. Setelah salah satu dari mereka maju dengan sebuah file dan meletakkannya di atas meja di hadapan Geralt, Harold tersenyum ketika dia berkata, "Tolong lihat informasi yang kami kumpulkan tentang kasus ini." Mengangguk saat dia membalas senyuman halus, Geralt kemudian mulai membaca dokumen-dokumen itu. Setelah membacanya, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis sedikit ketika dia bertanya, "Siapa sebenarnya ini, Tuan Van Tage?" Dia adalah orang yang mengaku bisa melihat masa lalu, dan juga memprediksi masa depan seseorang. Cukup banyak orang yang percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membaca peristiwa berbasis waktu ini. Jadi tidak heran mengapa dia menjadi sangat populer akhir-akhir ini. "Sejujurnya saya terkejut Anda belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, Mer Crawford," jawab Harold, dengan betapa sibuknya dia. Tidak heran mengapa Geralt belum pernah mendengar tentang pria itu sebelumnya. Mencondongkan tubuh lebih dekat ke Geralt, Ray kemudian berbisik, "Saya tahu tentang dia, Saudara Geralt. Saya telah membaca banyak artikelnya dan bahkan melihat video tentang dia sebelumnya. Yang benar adalah, saya pikir dia hanya palsu. Bohong atau tidak, kita akan tahu begitu kita di sana," jawab Geralt dengan nada tenang. Karena Geralt tidak benar-benar dapat mengumpulkan banyak dari informasi dalam file, dia tahu bahwa taruhan terbaik mereka berikutnya adalah langsung menuju TKP. Setelah jeda sedikit, Geralt kemudian menutup file sebelum bertanya, "Bisakah kita menuju ke TKP sekarang, Tuan Li?" "Tentu saja," jawab Harold tanpa ragu sedikit pun. Dengan itu, Harold segera dan secara pribadi memimpin keduanya ke TKP. TKP itu sendiri adalah sebuah apartemen studio yang terletak di Lotus Bay, kota Janglung. Korbannya adalah seorang wanita berusia akhir 20-an yang bernama Fei West. Dia rupanya meninggal dalam tidurnya malam sebelumnya. Dan sementara itu sudah cukup mengkhawatirkan. Kejutan sebenarnya datang dari dua sidik jari hitam di langit-langit tepat di atas kepalanya. Itu tidak membantu bahwa selain Fei sendiri, tidak ada orang lain yang memasuki rumahnya malam itu, sebagaimana dibuktikan oleh rekaman kamera pengintainya. Sementara para penyelidik memeriksa rekaman kamera di apartemennya untuk tindakan ekstra, hasil akhirnya sama saja. Hanya dia yang memasuki rumahnya sebelum kematiannya. Terlebih lagi, setelah melakukan otopsi pada tubuh Fei, tidak ditemukan tanda-tanda apa yang telah membunuhnya. Tidak ada luka di tubuhnya. Juga tidak ada jejak racun. Itu benar-benar membingungkan. Setelah seharian menyelidiki dan tidak mendapatkan informasi baru tentang kematian yang tidak biasa, Harold akhirnya memutuskan untuk membawa senjata besar, yang mendorongnya untuk menelepon Geralt malam sebelumnya. Karena Geralt cukup terkenal dalam berurusan dengan paranormal, Harold percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk membantu mereka memecahkan kasus itu. Bagaimanapun, ketiganya segera menemukan diri mereka melangkah ke apartemen studio Fei. Saat perlahan masuk, ekspresi Geralt langsung berubah masam. Aura feminin yang luar biasa telah sepenuhnya menyelimuti bagian dalam apartemen studio. Karena tubuh manusia secara alami terdiri dari aura maskulin, aura feminin yang sangat besar seperti ini pasti akan memicu perasaan menolak. Melihat perubahan ekspresi Geralt, Harold segera bertanya, "Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu, Tuan Crawford?" Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian dengan monoton menjawab, "Belum, meski harus kukatakan, tempat ini memiliki aura feminin yang luar biasa." Setelah itu, Geralt menuju ke tempat tidur Fei sebelum berbaring. Benar saja, ada dua sidik jari hitam yang berbeda tepat di atasnya. Tentu saja, ini mengejutkan Harold dan anak buahnya. Meskipun Geralt tidak mengindahkan mereka. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, seorang wanita berbaring tepat di sebelahnya. Tentu saja, dia tidak lain adalah Fei West sendiri.
Menemukan sesuatu? Tanya Fei dengan nada penasaran. Berbalik untuk menatapnya. Geralt kemudian bertanya, mengapa kamu memilih untuk percaya pada Lord Vantage? Cukup cekikikan sebagai tanggapan. Fei kemudian berbalik untuk melihat sidik jari hitam di langit-langit. Tepat ketika Geralt melakukan hal yang sama, dia tiba-tiba tersentak menjauh dari tempat kejadian ketika suara Ray memanggil, "Kakak Geralt, apa kamu baik-baik saja?" Membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis sedikit ketika dia melihat ke arah Ray sambil bertanya, "Ada apa? Kak, kami pikir kamu kerasukan. Lagi pula, Anda tidak menanggapi kami, tidak peduli berapa banyak kami memanggil Anda. Kamu membuat kami takut setengah mati." "Tahu," jawab Ray yang tercengang, memilih untuk mengabaikan pernyataan Ray. Geralt kemudian melompat dari tempat tidur sebelum berkata, "Bagaimanapun, aku baru saja menemukan sesuatu yang penting." Segera menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Harold kemudian dengan cepat berjalan sebelum bertanya, "Apa sebenarnya yang telah kamu temukan?" Menunjuk sidik jari di langit-langit. Geralt kemudian menjawab, "Ada yang salah dengan sidik jari hitam itu." Bingung, Harold kemudian bertanya, "Saya tidak yakin apakah saya mengikuti." Pikirkan tentang itu. Mengapa seorang pembunuh meninggalkan jejak tangan yang begitu jelas setelah melakukan perbuatan itu? Jawab Geralt. Setelah mendengar itu, Harold mendapati dirinya mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian menjawab, "Apakah kamu mengatakan bahwa si pembunuh mencoba menyesatkan kita?" Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, "Bingung. Bagaimanapun, bawa Lord Vantage untuk diinterogasi. Aku curiga bahwa kematian Fei ada hubungannya dengan dia." Bahkan tidak bertanya lebih jauh, Harold kemudian berbalik untuk melihat bawahannya sebelum memerintahkan, "Kirim beberapa orang kita untuk membawa Lord Vantage untuk diinterogasi sekarang juga." Menyaksikan bawahan Harold lari untuk melakukan apa yang diperintahkan, Ray kemudian beringsut lebih dekat ke Geralt sebelum berkata, "Tidakkah kamu merasa bahwa semua ini terlalu aneh, Saudara Geralt? Ini, lagi pula, saya percaya bahwa alih-alih manusia, hantu adalah pelaku sebenarnya dari kejahatan ini. Aku sebenarnya menyuruh mereka membawa Lord Vantage kembali ke kantor untuk melindunginya." Bisik Geralt sebagai tanggapan. Setelah mendengar itu, Ray akhirnya melihat gambaran yang lebih besar. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini saat ini, Geralt kemudian berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke gedung Dewan Agung untuk saat ini." Dengan itu, semua orang melakukan seperti yang dikatakan Geralt. Namun, dalam perjalanan kembali ke gedung, telepon Harold mulai berdering. Menjawab panggilan dengan tangannya yang lain, Harold kemudian berkata, "Ya, kabar buruk, Tuan. Tuan Vantage sudah mati," jawab bawahannya. Setelah mendengar itu, derit ban bisa langsung terdengar saat Harold menginjak rem. "Apa? Mati?" seru Harold yang terkejut. Dari reaksi Harold saja, Geralt sudah tahu kalau mereka sudah terlambat. "Jadi, aku berasumsi bahwa orang yang mati itu adalah Lord Vantage," kata Geralt sambil mendesah tepat ketika Harold berbalik untuk menatapnya. Terkejut karena Geralt bisa membaca pikirannya, Harold segera tersadar sebelum mengangguk. "Begitu, kalau begitu mari kita pergi ke TKP segera," kata Geralt. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.